Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sungguh bahagia dan beruntung Allah masih memberikan panjang umur kepada kita. Sampai saat ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sampai kepada bulan yang sangat mulia di penghujung daripada bulan Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzalika syahru yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadhana. Wa huwa syahru turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Fa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana sha'im." Bulan Sya'ban, bulan antara Rajab dan Ramadan, adalah bulan di saat manusia lalai. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana dinaikannya amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya aku suka, aku senang berpuasa ketika amalanku dinaikkan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ketika bulan Sya'ban tiba, di tengah-tengah kehidupan masyarakat berbondong-bondong bersama-sama, ketika sampai kepada pertengahan bulan Sya'ban, melaksanakan yang dinamakannya dengan nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban mempunyai keistimewaan yang sangat besar, karena termasuk waktu di mana doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak peristiwa-peristiwa besar terjadi pada malam yang penuh dengan limpahan rahmat dan berkah tersebut. Kalau di dalam bulan suci Ramadan ada malam Lailatul Qadar, tetapi itu semua Allah rahasiakan, sehingga membuat penasaran untuk kita bisa meraih, menanti kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar malam yang dinanti oleh seluruh umat manusia di penjuru dunia. Tetapi berbeda dengan malam nisfu Sya'ban. Allah tidak merahasiakan kepada siapapun. Allah tidak merahasiakan nisfu Sya'ban ini. Bahkan sudah jelas waktu tanggalnya nisfu Sya'ban, yakni setiap tanggal 15 daripada bulan Sya'ban. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pertanyaannya adalah, kenapa Allah merahasiakan Lailatul Qadar sementara tidak merahasiakan nisfu Sya'ban? Karena malam nisfu Sya'ban adalah malam yang dipenuhi dengan limpahan rahmat. Kemudian juga malam nisfu Sya'ban itu ternyata lebih didominasi oleh sisi penentuan nasib seorang manusia. Pada malam nisfu Sya'ban, amal perbuatan manusia satu tahun itu dilaporkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kehidupan kita selama 1 tahun dengan catatan-catatan yang ada itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian kita akan mendapatkan lembaran-lembaran baru untuk 1 tahun kemudian.
Dalam masa 1 tahun itu manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan? Apakah imannya semakin bertambah ataukah berkurang? Al-imanu yajid wa yanqus. Iman kadang bertambah, kadang berkurang. Apakah lebih memperturutkan hawa nafsunya, mengejar dunia yang tidak ada penghabisannya? Dari situlah para jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allah menguji kita. Kalau kita bisa melewati ujian itu dengan melaksanakan amalan-amalan kebaikan, maka sudah barang tentu buku laporan kita yang dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah buku laporan-laporan yang penuh dengan catatan-catatan kebaikan. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mari kita ramaikan malam nisfu Sya'ban. Bersama-sama kita mendatangi masjid, musalla, majlis ta'lim. Baik kita melaksanakannya secara berjamaah ataukah secara sendiri, mungkin juga dengan keluarga kita di rumah. Kita membaca surah Yasin 3 kali. Yang pertama kita niatkan untuk kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan panjang umur untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan kita panjang umur, kita gunakan untuk ibadah, kita gunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, amaliyah-amaliyah yang baik. Khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia panjang umur dan baik pekerjaannya. Dan sejelek-jeleknya manusia panjang umur tapi jelek pekerjaannya atau perbuatannya. Jadi Yasin yang pertama kita niatkan memohon kepada Allah agar diberikan panjang umur. Kemudian kita membaca Yasin yang kedua, kita niatkan untuk rizki yang halal, yang baik, yang banyak. Kita memohon kepada Allah masalah rizki, jangan disebut dulu yang banyaknya, tapi disebut dahulu yang halalnya. Walaupun sedikit, tapi halal, itu berkah. Tetapi kalau banyak tidak halal, itu tidak berkah, akan mendatangkan musibah buat kita. Jadi kita mohon pada Allah, ya Rabb, berikan saya rizki yang halal, yang baik, yang banyak. Ini terkadang kita dalam berdoa pada Allah, ya Rabb, berikan saya rizki yang banyak. Terkadang kita yang ucapkan itu adalah yang banyaknya dahulu. Padahal yang lebih bagus dan lebih baik adalah yang halal. Karena halal adalah berkah. Apalagi ketika Allah memberikan kita rizki yang banyak, dengan banyak itu halal, maka itu adalah suatu kebahagiaan. Jadi pembacaan surah Yasin yang kedua kita niatkan untuk kita diberikan rizki yang halal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bacaan Yasin yang ketiga kita niatkan agar kita ditetapkan iman kita. Jangan sampai iman ini lepas pada diri kita. Iman artinya percaya, yakin kita hanya kepada Allah, percaya kita hanya kepada Allah, tidak boleh percaya kepada selain Allah. Karena ketika ada sekecil apapun keyakinan di dalam diri kita percaya kepada selain Allah, maka itu adalah perbuatan musyrik. Dan musyrik atau syirik adalah perbuatan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon pada Allah biar ditetapkan iman kita. Jangan sampai lepas iman yang ada pada diri kita. Walaupun dalam kondisi serba sulit, pekerjaan tidak jelas, ekonomi semakin murat-marit, tapi tetap
iman kita ada pada diri kita bukan berkurang, tetapi semakin bertambah. Kita yakin ketika Allah menguji kita dengan berbagai macam ujian, berbagai macam musibah, berbagai macam bencana, dan ujian-ujian yang lainnya, kalau kita berkeyakinan bahwa itu datangnya dari Allah, maka nanti Allah pun yang akan memberikan jalan keluar dari berbagai ujian yang kita terima. Terus menerus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang menimpa kita, terutama di saat sekarang wabah virus corona atau COVID-19 ini belum selesai, maka kita selalu berdoa kepada Allah agar COVID-19 ini diangkat oleh Allah dari muka bumi ini, sehingga kita bisa bebas hidup seperti biasa, kita bisa berinteraksi sosial, kita bisa bermasyarakat, kita bisa mengadakan kegiatan tanpa harus ada kekhawatiran, tanpa harus ada ketakutan. Semoga harapan-harapan kita dengan keberkahan daripada malam nisfu Sya'ban yang kita laksanakan, Allah mendengar doa kita, Allah mengijabah doa kita, sehingga harapan-harapan itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadikan motivasi, menjadikan pencerahan buat kita untuk kita bisa melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.